Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi. Inspirasi kita kali ini datang dari seorang tokoh perempuan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Siapa lagi? The one and only Ibu Melati Erzaldi. Luar biasa, kita kedatangan seorang ibu yang banyak banget kegiatannya di luar sana, aktivitasnya banyak tentang perempuan, tentang pendidikan, apalagi ya, aktif juga untuk olahraga ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan seperti apa kegiatan Ibu, apalagi ini kita dengar-dengar ada tentang Sekuntum Melati. Apa itu Sekuntum Melati, Bu? Bisa dijelaskan? Yang mana dulu nih? Terserah Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum. Jadi hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang di ruangan yang nyaman. Ini Perpustakaan Ilmu Bubble. Iya. Akreditasi A loh Bu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tadi terakreditasi A di salah satu ruangan, yaitu adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ditemani host cantik kita. Jadi hari ini saya berkesempatan nih untuk menyampaikan apa sih yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi kalau saya tadi di bawah baru mengisi materi mengenai personal branding. Jadi kalau untuk di media sosial, memang kalau mungkin teman-teman lihat di sana, saya begitu aktif ya, berbicara tentang kesetaraan gender ya, terus tentang pendidikan dan tentang olahraga. Sebenarnya itu menjadi salah satu itu adalah saya gitu. Apa yang saya sampaikan itu adalah saya. Kalau tadi kita bicara tentang personal branding, citra diri saya, memandang diri saya seperti apa dan orang lain memandang saya seperti apa. Jadi apa yang saya sampaikan, konten-konten itulah saya gitu, yang senangnya yang aktif, yang senang olahraga gitu ya. Kalau ngomongin soal pendidikan api-api, gitu ya. Semangatnya luar biasa Bu ya. Jadi ya itu sih. Jadi Sekuntum Melati tadi apa Bu? Oh ya, oke. Jadi kalau orang-orang ngelihat Sekuntum Melati, Sekuntum Melati itu sebenarnya akronim. Sekuntum Melati itu adalah akronim dari kalimat Sekolah untuk Perempuan. Sekolah untuk Perempuan menjadi mandiri dan terlatih. Oh, seperti itu. Iya, jadi itu akronim. Agak maksa sih sebenarnya ya, cuman ya jadi itu ya Sekuntum Melati ya. Cuman biar orang inget lebih mudah gitu. Kayak Sekuntum Melati dikemasnya Sekolah untuk Perempuan menjadi mandiri dan terlatih, dan Melati memang nama saya. Dan kenapa Melati? Selain memang berkaitan dengan nama saya, Melati itu adalah bunga menjadi pelambang perempuan gitu ya. Coba diperhatiin deh. Bersih, wangi. Ya, jadi kalau kita lihat salah satu contoh ya, kalau kita ikut dalam kegiatan-kegiatan Hari Ibu, tuh biasanya kan ada tuh yang namanya kita upacara Hari Ibu. Nah, akan ada keluar yang namanya himne Hari Ibu. Pasti yang pertama adalah kalimatnya adalah Sekuntum Melati. Nah, Dharma Wanita pun dia punya ikon dari Melati. Jadi Melati itu melambangkan seorang perempuan gitu untuk Indonesia gitu. Makanya Melati saya ambil. Itu seperti itu ya. Jadi memang Sekuntum Melati itu memberikan keharuman ya Bu ya. Amin. Ya seperti narasumber kita kali ini yang memberikan banyak inspirasi. Amin. Bu Melati, saya tahu Ibu aktif dengan berbagai kegiatan, juga suka olahraga. Kalau ngomong olahraga yang paling Ibu senangin apa tuh? Jalan sehat atau? Ya, jadi kalau dulu saya musuhan sama matahari. Betul ya Bu ya? Musuhan sama matahari. Males jadi ya? kalau aduh saya harus matahari udah terik gitu ya. Saya udah panik deh ya. Tapi sekarang enggak. Jadi kalau dulu saya lebih sering treadmill. Jadi harus bagaimana meningkatkan endurance dalam otot jantung ya. Jadi harus pakai treadmill. Tapi sekarang saya lebih sering keluar gitu sambil menghirup udara, kena matahari gitu ya. Jadi memang COVID-19 ini membawa hikmah yang luar biasa. Hikmah yang dan ternyata ketika kita olahraga kena matahari dengan jam yang tepat, itu tuh ternyata kulit kita tuh lebih glowing. Lebih ini ya kelihatan. Jadi itu menjadi salah satu itu ada medisnya memang. Ada ininya apa? Bukan saya ngomong. Ya, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Jadi secara teori kesehatan bahwa ketika kita olahraga terus kita dapat endorfin, adalah satu hormon endorfin. Terus kena matahari, terus ternyata glutathione, saya nyebutnya glutathione ya, itu terbentuk di dalam tubuh kita dan membuat kulit kita menjadi lebih glowing. Makanya sekarang sudah berteman dengan matahari, lebih bersahabat, malah lebih glowing ya. Iya, lebih glowing. Jadi kalau teman-teman males, tapi harus ini ya, harus jam matahari yang tepat. Biasanya jangan terlalu siang. Jam yang baik itu yang saya tahu, yang saya baca itu adalah dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang.
Justru atas itu jam-jam itu ya masih bagus ya. 9 pagi sampai jam 11 siang. Ini kita masih ngomongin masalah kesehatan, pasti juga ada hubungannya dengan perempuan, Bu ya. Karena perempuan itu dia harus banyak kegiatannya, entah di rumah, entah di luar rumah. Dia harus, Multitasking ya? Iya betul, multitasking. Jadi kira-kira apa ya, sebagai seorang perempuan itu Ibu memandang perempuan, khususnya perempuan Indonesia itu seperti apa? Khususnya perempuan Indonesia Iya, ya? Oke. perempuan Indonesia. Memang secara dunia kita nih paham patriarki. Jadi laki-laki itu memang lebih superior, laki-laki itu memang diutamakan, laki-laki memang dikedepankan. Saya terus terang saja, ketika dulu saya berpikir bahwa perempuan sama laki-laki itu sama gitu loh. Apa bedanya gitu? Cuman beda-beda peran aja gitu kan ya. Beda-beda peran dalam khususnya ketika beda-beda kodrat, beda-beda kodrat. Nah, itu lagi ditambah diperkuat lagi ketika saya nonton filmnya R.A. Kartini yang main siapa tuh yang cantik itu yang main cinta ya sebagai cintanya Dian Sastro. Saya selalu lupa ini Dian Sastro. Saking cantiknya ya. Jadi pemainnya adalah Dian Sastro. Itu sebenarnya cerita tentang sejarah Kartini itu kan sebenarnya udah dari SD ya. Kita tahu Kartini adalah seorang pejuang perempuan. Emansipasi perempuan. Nah, di film itu benar-benar saya kayak dapet oke, perempuan tuh begini ya. Nah, di dalam film itu tuh bahwa bagaimana perjuangan seorang Kartini berjuang yang pada masa itu masanya masih kolot banget gitu ya. Biar perempuan-perempuan ini mendapatkan hak yang sama, itu pendidikan gitu ya. Saya bilang gila ya, Kartini yang pada saat itu secara ekosistemnya nggak dapat support yang luar biasa, tapi dia bisa berani berjuang gitu. Jadi saya pikir perempuan Indonesia ini menjadi satu instrumen yang penting membangun negeri NKRI, membangun Indonesia gitu. Makanya kembali lagi kalau kita bicara tentang sejarah Hari Ibu, sebenarnya Hari Ibu ini kan kalau kita peringatin itu sebenarnya untuk mengingatkan, menyemangati kita semua perempuan bahwa pada hari itu ada kongres perempuan gitu, kongres wanita yang mereka juga teriak-teriak, kita mau berperan nih buat NKRI, gimana nih caranya buat kemerdekaannya. Jadi bahwa mereka juga dengan semangat membara mau berkontribusi terhadap Indonesia gitu. Untuk pembangunan Indonesia. Untuk pembangunan Indonesia, berkontribusi apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, makanya kalau Hari Ibu itu saya lebih senangnya begitu, memperingatkan bahwa ini ya perempuan-perempuan ini kita punya ini loh, harus punya kontribusi sama negeri ini. Jadi bukan perempuan, bukan Hari Ibu Mother's Day-nya aja gitu seperti yang di luar internasional gitu ya. Tapi bagaimana peran seorang perempuan seperti itu. Nah, untuk definisi seorang perempuan bagi seorang ibu melati. Apakah perempuan itu, ini kan banyak peranan ya perempuan dalam masyarakat. Kira-kira kiat-kiat apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, khususnya ya mungkin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lah Bu, yang bisa Ibu lihat dari beberapa kegiatan yang Ibu lakukan tentang perempuan ini? Kiat-kiatnya. Perempuan, jadi memang itu tadi kembali lagi karena patriarki, terus ada beberapa stigma bahwa perempuan itu perempuan ini udah 3 ur aja. Dapur, kasur, sumur, itu masih hari ini masih melekat. Ya, kalau saya lihat ke desa-desa tuh masih melekat seperti itu. Di Bangka Belitung masih banget. Nah, mungkin peran saya ya inilah yang bisa saya lakukan, bagaimana bisa empowerment, jadi mendorong teman-teman perempuan. Saya nggak bilang ibu ya, kalau ibu kan lebih konotasinya dia udah menikah, sudah punya anak gitu. Tapi ini perempuan. Bagaimana bisa empowering teman-teman perempuan yang ada di Bangka Belitung, termasuk di desa, di kota gitu ya, bahwa mereka harus melek bahwa kita perempuan itu bukan kerjanya bukan tugasnya bukan hanya domestik saja di keluarga, tapi itu penting karena perempuan itu adalah tokoh sentral dalam keluarga yang bisa menentukan ini ini masa depan keluarga ini mau dibawa kemana sih? Itu perempuan yang membentuk karakter. Membentuk karakter, anaknya mau jadi soleh-soleha ya perempuan, si ibu di dalam rumah tersebut. Jadi ada usaha-usaha saya bagaimana bisa mengencourage mereka, mendorong mereka, membuat mereka berani agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri. Kalau saya dulu sebelum Purna, itu sebenarnya peran saya itu ada di PKK juga. PKK saya punya peran di situ, kan saya sebagai ketuanya. Tapi saya nggak mau ini hanya sekedar
jabatan ex officio. Iya. Oleh karena itu makanya saya berpikir apalagi nih yang bisa saya kerjakan. Makanya lahirlah Sekutu Melati, sekolah untuk perempuan menjadi mandiri dan terlatih, yang memang pada saat itu adalah semua dilakukan by design. Karena Sekutu Melati itu saya menginisiasi, saya menyampaikan ide saya itu kepada Pak Gubernur Pak Erzali pada saat itu dan disambut baik, dan akhirnya kita berkolaborasi gotong royong sama teman-teman OPD, orang dinas-dinas gitu ya. Oh ternyata mereka punya program-program nih, ya udah kita kolaborasi yuk. Program-programnya apa saja? Program-program pada saat itu termasuk UN Women. Jadi UN Women waktu itu kita pernah audiensi dan UN Women menyambut baik. Akhirnya UN Women salah satu modulnya memberikan modul dalam, jadi kita bikin kayak pakem modul ya, sekolah Sekutu Melati itu. Salah satunya materinya dari UN Women. Nah pada saat itu memang kita berkolaborasi satu sama lain karena non budget ya. Tapi apa nih yang bisa kita cantolkan di program-program masing-masing teman di dinas? Itu ya, mungkin ternyata dinas kelautan misalnya. Oh ternyata kita punya loh Bu pelatihan-pelatihan yang berbahan baku seafood gitu. Oh ya udah kita bisa lakukan ini buat teman-teman perempuan yang punya potensi daerahnya daerah laut gitu ya, dekat laut, yang seperti itulah jadi kolaborasi. Nah setelah purna saya pikir apa yang saya sudah lakukan yang saya inisiasi jangan hanya berhenti begini karena kita udah nggak punya jabatan gitu loh. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya akan membuat yayasan Sekutu Melati, which is artinya Sekutu Melati ini akan tetap bisa berjalan walaupun kami sudah tidak ada di dalam pemerintahan Bangka Belitung. Artinya akan terus berjalan sampai kapanpun tidak terbatas. Karena ini bentuknya sudah jadi yayasan dan siapa saja menjadi pematerinya itu volunteer. Volunteer luar biasa, memang volunteer yang tidak dibayar. Mereka memberikan, oke, materinya apa nih? Hari ini pelatihan tentang kita melibatkan yang pasti adalah pemberdayaan perempuan. Di situ kita mengedukasi di dalam komunitas kelas tersebut, mengedukasi para perempuan bagaimana sih perempuan itu berperan sebaiknya di masyarakat, terus mengenalkan tentang stunting. Nah ini menjadi satu entry point ya, menjadi tempat masuknya kita mengedukasi mereka tentang stunting karena banyak mereka yang nggak paham tentang stunting. Itu salah satu contoh lah. Artinya pengetahuan perempuan harus terus berkembang seperti benar. itu. Aktualisasi itu yang paling penting. Upgrade diri lah. Upgrade diri, biar kita punya value. Betul. Punya value. Mohon maaf, kejadian-kejadian KDRT yang terjadi di desa-desa, karena menjadi isu besar di negeri ini, salah satunya adalah satu faktor ekonomi. Kedua, karena mungkin si ibu tidak punya value gitu loh, tidak punya value untuk dirinya sendiri, sehingga si pasangan, si suami itu kayak seenaknya semena-mena gitu loh. Nah, ini memang menjadi salah satu juga bukan landasan dasar kita bagaimana bisa mengedukasi perempuan-perempuan yang mungkin calon ibu atau yang sudah jadi ibu. Oh, gini loh, ibu ini harus punya nilai loh. Oh harus upgrade nih. Oh biar paham. Oh ternyata harus berdaya ekonomi biar nggak terlalu menggantungkan kepada suami gitu. Kayak gitu itu kita ajarin. Iya. Artinya perempuan itu harus cerdas. Iya. Menurut Ibu Melati, seorang perempuan yang cerdas itu seperti apa? Cerdas sama pintar beda ya? Iya. Itu pandangan saya sih. Iya. Jadi kalau cerdas itu mungkin si perempuan yang kita bilang cerdas ini mungkin untuk sekolahnya paling lulusan SD, SMP, misal ya contoh. Dan itu sering banget saya temui di tidak harus dia berjenjang tinggi kehidupan hari-hari. Tapi dia cerdas artinya menyikapi situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi cerdas itu menurut saya bagaimana seorang perempuan bisa mensiasati dan menyikapi situasi dan kondisi pada suatu kondisi tertentu. Dia bisa mengambil keputusan, dia bisa mengambil tindakan ya untuk bisa menyikapi, misal contohnya COVID-19 ya. Saya terus terang melihat bahwa yang tangguh itu adalah perempuan, which is adalah sebagai seorang ibu dan seorang istri ya. Dia yang benar-benar menjadi terbebani pada saat itu adalah memang perempuan gitu ya. Betul. Dia harus mikir bagaimana ekonomi di keluarganya tetap harus berjalan. Dia harus berpikir bagaimana anak-anak ini sekolah ada yang mendampingi karena secara online. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu yang dia miliki, tapi mereka terus berpikir bagaimana bisa menyikapi ini. Ini saya pikir inilah perempuan cerdas. Perempuan yang bisa menyikapi dan mensiasati situasi dan kondisi pada saat suatu situasi tertentu. Artinya harus bisa mengambil keputusan yang tepat.
keputusan yang tepat. Iya, benar. Iya, jadi untuk perempuan Indonesia yang ada di luar sana, khususnya untuk yang Bangka Belitung ya Bu ya, sosok seorang Ibu Melati Ercan ini tentu memberikan banyak inspirasi Bu. Amin, mudah-mudahan. Ibu. Mudah-mudahan ya, Amin. seperti itu yang saya tahu dengan saya banyak baca mengenai Ibu Melati dengan pergerakan-pergerakannya perempuan di Bangka Belitung banyak menginspirasi dengan kegiatan Ibu. Jadi kira-kira misalkan nih kita menemui, mungkin ada banyak Bu ya dari perjalanan Ibu menjumpai perempuan-perempuan yang menurut Ibu ini harus kita berdayakan. Nah, kira-kira apa sih Ibu ya kira-kira menjadi halangan perempuan itu tidak bisa memberdayakan dirinya? Apa hambatannya? Mungkin saya lihat ya adalah ruang yang diberikan kepada mereka. Ruang gerak, ruang gerak, ruang aktualisasinya juga terbatas ya. Terus ya stigma-stigma di masyarakat terhadap perempuan yang aktif gitu ya, seolah-olah menyalahi kodrat. Kalau kita bicara kodrat perempuan apa sih? Hamil, melahirkan, menyusui ya kalau salah ya itu ya. Jadi nggak seperti yang beredar di masyarakat. Jadi saya pikir hambatan-hambatan itu karena memang perempuan-perempuan ini terbentuk dari keluarga tradisional sebelumnya yang punya pikiran bahwa perempuan tuh udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, udahlah nanti perempuan juga nanti latunya juga ngurusin anak. Nah, pembentukan karakter seorang perempuan yang hari ini masih terjadi di Bangka Belitung itu yang membuat mereka karena sudah melekat kan, udah terbentuk karakternya puluhan tahun karena terbentuk dari keluarga tradisional sebelumnya, itu yang membuat mereka sulit untuk untuk bergerak. Jadi udah melangkah ya, karena stigmanya udah lempel banget gitu. Itu sih yang saya lihat. Nah, alhamdulillah Sekutu Melati itu punya peran di situ gitu. Saya ngelihat banget, jadi masing-masing kabupaten sudah menerima Sekutu Melati, program Sekutu Melati ini. Tapi, nah, ketika saya turun ke masyarakat, ke desa, salah satu waktu itu desa Mentawa. Mentawa itu ada di Belitung Timur. Oh, di Belitung Timur. Jadi luar biasa ketika saya berkumpul sama mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya yang tadi punya potensi-potensi bisa bikin suatu produk gitu ya. Tapi gak punya keberanian untuk menjualnya. Jadi untuk sebatas yang dipakai aja di rumah, tetangga minta boleh dia jual gitu. Gak punya keberanian karena dia pikir skill saya terbatas nih tentang bagaimana memasarkan. Nah, dengan Sekutu Melati itu terbuka, oh begitu, oh oke Bu, berarti saya bisa buka jalan gitu ya. Jadi kita bisa jualan nih, bisa ini, bisa oke. Saya happy sih, saya happy banget. Artinya bisa bermanfaat. Banyak buat untuk perempuan Indonesia khususnya di Bangka Belitung ya. Nah, Bu Mel, perempuan itu the power of woman. Nah, itu kira-kira seperti apa pandangan Ibu Melati? Kekuatan seorang perempuan itu yang pada akhirnya dia menjadi salah satu ya hal yang sebagai suatu hal yang sangat diperlukan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Apa sih kekuatan perempuan itu yang pada dasarnya memang harus dimiliki? Luar biasa ya. Perempuan itu memang pengaruhnya luar biasa, dampaknya luar biasa di lingkungan terkecil kita ada keluarga misalnya. Jadi kan kalau ada kalimat bahwa tiang negara itu adalah perempuan. Ya perempuan itu menjadi tiang negara gitu ya. Jadi kalau perempuannya baik-baik, negaranya jadi kuat. Tapi kalau perempuannya hancur, rusak, fondasi negara itu juga akan rapuh gitu ya. Jadi iya, Masya Allah itu memang Allah menciptakan seorang perempuan itu dengan multitasking. Kalau kita perhatikan, kalau seorang suami atau seorang bapak yang soleh, ya, tapi istrinya atau perempuannya, pasangannya itu tidak soleha, bukan jarang, malah anak-anaknya malah jadi malah ngikut si ibu. Coba perhatikan. Karena mungkin. Jadi perhatikan cerita-cerita zaman Rasul atau zaman Nabi. Kalau Nabi Nuh, contoh Nabi Nuh itu seorang nabi ya yang dipercayakan Allah membawa misi ke dunia, menyampaikan firman-firman Allah juga. Seorang Nabi Nuh itu punya istri yang tidak soleha. Coba perhatikan anaknya. Jadi anaknya yang apa sih kalau bukan nggak soleh tuh anak-anaknya ya durhaka lah. Anak-anak durhaka. Lahir anak-anak durhaka karena ibunya durhaka. Istri yang durhaka terhadap suaminya. Nah, jadi the power of perempuan itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang tadi tokoh sentral dalam keluarga itu benar. Karena sekolah pertama ibu adalah sekolah
pertama untuk anaknya di dalam keluarga. Jadi memang sekolahnya anak-anak itu adalah perempuan gitu di dalam keluarga. Jadi ketika si perempuannya nggak bener atau nggak baik, ya itulah yang akan disampaikan kepada anak-anak. Artinya perempuan itu harus punya karakter yang kuat, dia juga harus bisa memberikan keputusan yang tepat untuk keluarganya, dan dia juga harus bermanfaat Bu ya buat masyarakat kalau bisa seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini di podcast ini bisa memberikan solusi lah, inspirasi buat masyarakat di luar sana. Amin. Karena saya sepertinya masih kekurangan waktu Bu ya untuk berbincang dengan Ibu. Masih banyak sekali yang ingin saya gali, ingin saya ulik dari seorang Ibu Melati Erzaldi. Namun karena keterbatasan waktu. Oh, udah selesai nih. Cepat sekali. Makanya saya merasa ini masih kurang Oke. Tapi luar biasa dengan kehadiran seorang Ibu Mel ini memberikan nuansa baru, memberikan inspirasi baru. Amin. Kita di luar sana harus tetap kuat sebagai perempuan. Dan satu hal tadi yang Ibu jelaskan bahwa ya perempuan harus cerdas. Ya, harus cerdas bagaimanapun kondisi mungkin di keluarga ya sebagaimana mereka sebelumnya dididik Bu ya. Jadi sekarang harus bisa berpikir cerdas, bertindak juga harus cerdas seperti itu. Selalu aktualisasi diri. Aktualisasi diri, upgrade diri. Upgrade diri. Ya, terima kasih Bu Mel atas kedatangannya di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Mungkin bisa mengajak teman-teman di luar sana untuk kuliah di sini Bu. Oh oke. Saya ini banget setuju banget nih ya. Jadi hari ini adalah pengalaman pertama saya nih, pengalaman pertama saya untuk hadir di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Karena kemarin-kemarin undangan tapi selalu bentrok dengan jadwal saya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang masih bingung milih universitas mana nih yang mau pilih untuk dipilih kuliah, ya. Universitas Muhammadiyah saya referensikan untuk menjadi pilihan pertama. Yes. Karena satu fasilitasnya sudah sangat baik dan terakreditasi A, itu yang paling penting ya. Dengan SDM dan sumber-sumber daya manusia dan dosen-dosennya juga sudah sudah nggak diragukan lagi. Jadi saya antara Unmuh dan Unmuh ini menjadi pilihan utama teman-teman yang ada di luar sana yang masih bingung milih universitas mana nih. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kedatangannya. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman. Semoga ini menginspirasi Anda semua dan kita di sini memberikan banyak pencerahan ya Bu ya. Amin. Untuk Bangka Belitung. Sampai di sini dulu. Jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.